Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permadi Arif Farhan, mahasiswa semester 7 Prodi Bimbingan Konseling dengan NPM 2018-0155651. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang kajian kalian penyakit kronis hipertensi di mata kuliah konseling populasi khusus dengan dosen pengampu Ibu Anggia Evitarini, MPD. Oke, hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Selanjutnya, apa penyebab hipertensi? Pertama, berusia lebih dari 65 tahun. Kedua, mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Ketiga, memiliki keluarga yang mengidap tekanan darah tinggi. Keempat, mengkonsumsi terlalu banyak garam dan kekurangan maupun tidak makan sayuran. Kelima, tidak melakukan olahraga secara teratur. Keenam, mengkonsumsi banyak alkohol atau kopi atau minuman berkafein lainnya. 7. Merokok. Yang ke-8, kurang tidur atau mengalami kesulitan tidur. 9. Mengalami stres. Selanjutnya, bagaimana sih gejala hipertensi itu? Yang pertama, yang sering sekali terjadi, yaitu sakit kepala yang tidak biasa atau lebih sering sakit kepala. Yang kedua, sesak napas. Ketiga, mimisan. Keempat, kulit memerah, terutama pada bagian wajah dan leher. Kelima, pusing. Keenam, nyeri dada. Ketujuh, gangguan penglihatan. Dan yang terakhir, ada darah dalam urin. Selanjutnya, deskripsi narasumber. Narasumber kita di sini merupakan seorang perempuan yang berinisial EM. EM berumur 47 tahun, kelahiran tahun 1973, dengan tinggi badan 155, berat badan 64, berambut pendek, ikal, dan kulit putih. EM memiliki 3 orang anak. Lalu latar belakang narasumber. EM berasal dari keluarga yang sederhana. EM telah menjadi pasien penyakit hipertensi selama kurang lebih 20 tahun. Itu pun terjadi dikarenakan salah satu faktor EM terkena hipertensi, yaitu karena faktor genetik yang dimulai dari orang tua, ibu dari orang tuanya. Tetapi EM baru mengetahui terkena hipertensi ketika sudah berkeluarga. EM merupakan seorang ibu rumah tangga yang cukup aktif bersosialita dan terkadang menjadi pengurus di suatu perkumpulan yang diikutinya. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul yang dialami EM. Pertama, lebih sering sakit kepala. Seperti tadi yang dibilang, sakit kepalanya itu yang tidak biasa, seperti berat di tengkuk leher dan benar-benar sakit ketika sedang kambuh. Kedua, emosinya lebih sensitif ketika kambuh. Ketiga, cepat merasa lelah. Keempat, sering merasa pegal-pegal. Ini yang biasa dialami. Tetapi ketika kondisinya sudah parah, bahkan EM sempat mengalami gangguan irama jantung,
terus mengalami sesak napas. Analisis kebutuhan klien. Yang pertama pastinya makan makanan bergizi dan tentunya mengurangi kadar garam di makanan. Yang kedua, membiasakan pola hidup sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas positif agar terhindar dari stres. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, harus wajib mengkonsumsi obat-obatan penurun tekanan darah tinggi. Yang keenam, dukungan dari keluarga agar menciptakan kondisi lingkungan yang positif guna mengurangi stres klien. Potensi yang bisa dikembangkan. Jika dilihat dari latar belakang EM, nampak bahwa EM sangat aktif bersosialita, aktif ikut dalam kegiatan masyarakat seperti pengajian RT, menjadi pengurus BKMT, menjadi pengurus RT, di mana EM pastinya dipaksa sering untuk keluar, baik itu kumpul-kumpul dengan temannya, rapat anggota kepengurusan, dan lain sebagainya. Selain EM senang melakukan itu semua, itu juga menjadikan EM banyak beraktivitas di luar guna menghindari stres. Karena pemicu utama dari klien kita ini adalah stres. Oke, dan yang terakhir, layanan BK yang tepat diberikan. Yang pertama, ada konseling individual. Penerapan konseling individu agar upaya membantu klien oleh konselor secara individual dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional. Yang kedua ada konseling kelompok. Di dalam konseling kelompok ini, konselor memanfaatkan untuk pemberian layanan informasi terkait kesehatan penyakit hipertensi. Yang ketiga ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami informasi seperti informasi kesehatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Dan yang terakhir, konseling eksistensialisme. Konseling ini diberikan agar mengarahkan klien kepada keberadaan hidup dan kebermaknaan hidup klien. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.